Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Anak-anakku di kelas 7, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tafsir. Dan barakallahu fikum, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pelajaran yang ketiga, ya, yakni tentang tafsir surah An-Naml ayat yang ke-32 sampai dengan ke-37. Ini masih melanjutkan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, yakni tentang kisah antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Sabah. Nah, barakallahu fikum. Pada ayat 32 sampai dengan 37, nanti antum baca sendiri secara mandiri ya. Kami akan sampaikan secara garis besar dari kandungan ayat. Nah, ya, jadi dalam ayat-ayat ini, nah, itu menceritakan tentang bagaimana sikap Ratu Saba terhadap dakwah ya dari Nabi Sulaiman alaihissalam setelah beliau Nabi Sulaiman mengirim surat ya kepada Ratu Saba ya. Nah, setelah Ratu Saba menerima surat tersebut, maka Ratu Saba ya bermusyawarah dengan pembesar kaumnya, bagaimana ya tanggapan mereka, bagaimana sikap mereka kaum Saba ya setelah datang surat ya tentang ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk masuk ke dalam agama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Maka, ya setelah bermusyawarah, diputuskan untuk mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah dari harta yang sangat banyak, ya, yang sangat bernilai. Nah, dalam rangka untuk mengetahui siapa sebenarnya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman mau menerima hadiah tersebut, ya itu berarti Nabi Sulaiman hanya seorang raja dan nanti ya kita bisa berperang, ya. Tetapi jika Nabi Sulaiman tidak mau menerima hadiah, ya maka betul Nabi Sulaiman adalah seorang nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah sampai utusan tersebut kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman ya akhirnya menolak hadiah tersebut ya. Karena ya apa dari hadiah yang dibawa oleh Ratu Saba itu tidak sebanding dengan apa yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman dari kerajaannya ya. Nah, jauh lebih besar nah, dari apa yang ada di sisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan ya, para utusan tersebut untuk kembali ke negeri Saba ya, serta berpesan bahwasanya Nabi Sulaiman ya akan datang ya ke Saba dengan pasukan yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faedah dari ayatnya bahwasanya tentang kebaikan musyawarah dan keutamaan pemimpin yang ditaati. Tadi ya yang dilakukan oleh Ratu Saba ya dalam rangka untuk mengambil keputusan, maka bermusyawarah dengan orang-orang terdekatnya yakni para pembesar kerajaannya. Ya, jadi keutamaan bermusyawarah sama kalau kita sedang menghadapi suatu masalah, maka bermusyawarah dengan keluarga ya. Itu lebih baik daripada kita memutuskan sendiri. Nah, kemudian keutamaan pemimpin yang ditaati ya. Ini sangat penting ya. Ya, akan keamanan suatu negeri ya jika pemimpin pada suatu negeri tersebut adalah pemimpin yang ditaati. Pasti akan terjadi keamanan ya, kedamaian pada sebuah negeri tersebut. Beda kalau dalam sebuah negeri ya pemimpinnya tidak ditaati, maka akan sangat banyak terjadi kekacauan. Nah, kemudian selanjutnya tidak boleh menerima hadiah untuk membatalkan al-haq. Tadi seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, tidak mau menerima hadiah dari Ratu Bilqis, ya, karena tujuannya hanya ingin apa? Nah, ingin menyuap, ya, ingin berdamai dengan uh, Ratu Bilqis, ya. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam menolak karena ya misi beliau adalah dakwah
ilallah, dakwah kepada Allah ya, tidak membutuhkan imbalan dari dunia yang tidak seberapa. Nah, barakallahu fikum. Sama ya, kalau kita tidak boleh menerima hadiah yang dengan itu ada konsekuensinya ya, untuk meninggalkan ya terhadap agama kita, maka kita tidak menerimanya. Nah, kemudian praktik dari perilaku keseharian adalah tidak menerima sesuatu yang bisa memalingkan dari ketaatan kepada Allah. Nah, tidak menerima sesuatu ya dari harta atau dari materi ya yang bisa memalingkan dari ketaatan kepada Allah apapun bentuknya ya. Misalnya makanan ya ataupun juga pakaian ataupun berupa dari materi-materi yang lain ya. Mungkin uang ya. Kalau itu bisa memalingkan ketaatan kepada Allah, maka baiknya tidak diterima. Nah, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran yang ketiga di pelajaran tafsir ini. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita ambil pelajaran bersama. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.